Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Tusukan kali ini kita akan mendatangi tempat dikuburnya kepala Minak Jinggo yang mungkin kalian pernah mendengarnya. Dalam bentang panjang sejarah Nusantara, Kerajaan Majapahit sering digambarkan sebagai puncak peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Masa kejayaannya, yang dipersonifikasikan oleh Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya, menjadi simbol keagungan dan persatuan. Namun, seperti layaknya semua imperium besar, kemegahan Majapahit tidak lepas dari bayang-bayang konflik internal, intrik politik, dan legenda-legenda yang menceritakan tentang awal keruntuhannya. Salah satu legenda yang paling berdarah dan penuh tragedi adalah kisah Minak Jinggo, Adipati Blambangan, yang narasinya bukan sekadar tentang seorang pahlawan atau pemberontak, melainkan tentang ambisi, janji yang diingkari, dan harga mahal dari sebuah pengkhianatan. Kisah Minak Jinggo, meskipun sering dikategorikan sebagai folklore atau cerita rakyat yang syarat dengan unsur mitos dan magis, dipercaya oleh sebagian sejarawan memiliki akar dalam peristiwa sejarah nyata, yaitu Perang Paregreg, 1404 hingga 1406. Perang saudara ini memperebutkan tahta Majapahit antara Wikramawardhana, suami dari Ratu Kusumawardhani, Putri Hayam Wuruk, dan Bre Wirabhumi, yang sering diidentikan dengan Minak Jinggo. Legenda ini, yang hidup dalam tradisi lisan dan seni pertunjukan seperti drama tari wayang topeng dan kidung, menjadi lensa untuk memahami gejolak politik dan sosial pada akhir masa keemasan Majapahit. Untuk memahami kemunculan Minak Jinggo, kita harus menempatkannya dalam konteks kekuasaan yang labil. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389 dan Gajah Mada tak lama setelahnya, Majapahit memasuki periode ketidakstabilan. Penerusnya, Wikramawardhana, memerintah namun menghadapi berbagai tantangan. Ratu Suhita, yang dalam legenda ini bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu, adalah putri dari Wikramawardhana. Ia naik tahta pada 1429, memerintah sebagai seorang wanita dalam sistem politik yang patriarkis. Posisinya yang rentan menuntutnya untuk menunjukkan kewibawaan dan kemampuan menjaga stabilitas kerajaan. Pada masa pemerintahannya, wilayah-wilayah bawahan mulai menunjukkan gejolak. Salah satu ancaman terbesar datang dari seorang pemberontak misterius dan sakti yang dikenal sebagai Kebo Marcuet. Figur Kebo Marcuet ini menarik karena menggambarkan ketakutan kolektif akan kekuatan kies yang mengancam tatanan. Digambarkan sebagai manusia berkepala kerbau, ia bukan hanya sekadar bandit, tetapi mungkin personifikasi dari suatu kekuatan pemberontakan regional, atau bahkan metafora dari penyakit atau wabah yang tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan militer biasa. Kegagalan pasukan Majapahit untuk menundukkannya merupakan tamparan bagi kewibawaan Ratu Suhita yang masih baru. Keadaan ini memaksanya untuk mengambil langkah luar biasa, menggelar sayembara terbuka. Sayembara yang dikumandangkan Ratu Suhita bukanlah sayembara biasa. Imbalannya fantastis dan tanpa preseden. Siapapun yang berhasil membunuh Kebo Marcuet akan dinikahkan dengan sang ratu dan diangkat menjadi Raja Majapahit. Janji ini adalah sebuah tindakan politik yang berisiko tinggi. Di satu sisi, ini menunjukkan keputusasaannya. Di sisi lain, ini adalah cara untuk menemukan seorang pemimpin militer yang paling tangguh tanpa melalui jalur dinasti atau intrik istana. Sayembara itu seperti melempar batu ke dalam kolam yang tenang, dan riak-riaknya sampai hingga ke penjuru kerajaan, termasuk ke ujung timur, Blambangan. Blambangan, yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, sekarang sekitar Banyuwangi, adalah wilayah yang keras dan memiliki karakter yang berbeda dengan pusat kerajaan di Trowulan. Sebagai wilayah perbatasan, Blambangan sering berinteraksi dengan budaya Bali dan memiliki tradisi kemiliteran yang kuat. Penguasanya, Adipati Bre Wirabhumi, yang lebih dikenal dengan gelar kebanggaannya, Minak Jinggo, adalah seorang pemimpin yang ambisius, pemberani, dan sangat disegani. Dalam beberapa versi, ia masih memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Majapahit, yang membuat ambisinya untuk menduduki tahta bukanlah hal yang sama sekali tak berdasar. Kabarlah tentang sayembara itu sampai ke telinga Minak Jinggo. Bagi seorang adipati yang berkuasa di wilayah pinggiran, tawaran ini adalah peluang emas untuk melompat ke pusat kekuasaan.
Menjadi Raja Majapahit adalah puncak dari segala ambisi politik. Selain itu, meminang Ratu Ayu Kencana Wungu yang konon kecantikannya bak bidadari adalah iming-iming yang tak kalah menggoda. Kombinasi antara tahta dan wanita inilah yang membakar semangat Minak Jinggo untuk turun tangan sendiri, meninggalkan kursi adipatinya, dan memenuhi panggilan sayembara. Perjalanan Minak Jinggo menuju medan pertempuran melawan Kebo Marchuet adalah sebuah epik tersendiri. Ia bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang kesatria yang sakti, ia memiliki dua senjata andalan yang menjadi extension of his power, gada dan wesi kuning. Gada adalah senjata tumpul sejenis gada yang melambangkan kekuatan fisik yang brutal dan tak terbendung. Sementara wesi kuning atau besi kuning seringkali dimaknai sebagai senjata pusaka yang mengandung kekuatan spiritual atau magis, mungkin sejenis keris atau tombak yang memiliki tuah tertentu. Kombinasi senjata ini mencerminkan karakter Minak Jinggo yang seimbang antara kekuatan fisik lahiriah dan kekuatan batiniah. Pertarungan antara Minak Jinggo dan Kebo Marchuet digambarkan sebagai duel mahadahsyat yang menguji batas kemampuan manusia. Bukan pertempuran antar pasukan, melainkan pertarungan satu lawan satu, hero versus monster, yang menentukan nasib sebuah kerajaan. Kebo Marchuet, dengan kekuatan raksasanya, bukan lawan yang mudah. Meskipun pada akhirnya keahlian, kesaktian, dan senjata pusaka Minak Jinggo berhasil mengalahkan sang monster, kemenangan itu tidak datang dengan mudah. Ia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal, wajahnya. Dalam pertarungan sengit itu, Kebo Marchuet berhasil melukai wajah Minak Jinggo. Luka-luka itu begitu parah, merusak ketampanan yang sebelumnya dimilikinya. Momen ini adalah titik balik tragis pertama dalam narasi. Sebelum pertarungan, Minak Jinggo digambarkan sebagai pria yang sangat tampan. Kemenangannya atas Kebo Marchuet seharusnya menjadi puncak kejayaannya, tetapi justru mengubah penampilan fisiknya menjadi mengerikan. Luka di wajahnya menjadi simbol dari pengorbanan terbesarnya untuk Majapahit, sebuah tanda jasanya yang seharusnya dihargai setinggi-tingginya. Namun, dalam dunia yang seringkali dangkal, penampilan fisik bisa mengaburkan segala jasa. Dengan kepala Kebo Marchuet sebagai bukti kemenangannya, Minak Jinggo berangkat ke ibu kota Majapahit dengan penuh harapan dan kebanggaan. Ia membayangkan sambutan heroik, pengakuan sebagai pahlawan, dan tentu saja, penggenapan janji Ratu Suhita. Ia memasuki istana dengan keyakinan bahwa dialah calon suami sang ratu dan raja baru Majapahit. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Begitu Ratu Ayu Kencana Wungu melihat wajah Minak Jinggo yang telah rusak dan penuh luka, hatinya langsung berbalik. Bayangannya tentang seorang suami yang gagah perkasa dan tampan sirna oleh kenyataan seorang pria dengan wajah yang telah dirusak oleh pertempuran. Dalam keputusannya yang kelam, Ratu Suhita memilih untuk mengingkari janjinya. Ia menolak pinangan Minak Jinggo. Penolakan ini bukan sekadar penolakan personal. Ini adalah sebuah penghinaan politik dan martabat yang terang-terangan. Di hadapan seluruh pembesar istana, Minak Jinggo dipermalukan. Alasannya karena penampilan fisiknya yang dianggap tidak layak mendampingi sang ratu. Alasan ini menunjukkan sifat Ratu Suhita yang, dalam legenda ini, digambarkan sebagai figur yang kurang berintegritas, lebih mementingkan estetika kulit daripada nilai-nilai kejantanan, pengorbanan, dan kebenaran. Kemarahan Minak Jinggo meledak. Pengorbanannya yang begitu besar, mempertaruhkan nyawa dan merusak penampilannya, dibalas dengan pengingkaran dan penghinaan. Perasaan dikhianati ini menjadi motivasi utama bagi semua tindakannya selanjutnya. Ia kembali ke Blambangan bukan sebagai pahlawan yang dikhianati, melainkan sebagai musuh yang hendak membalaskan dendam. Ia bersumpah akan merebut dengan paksa apa yang menjadi haknya, hak yang telah dijanjikan melalui sayembara yang sah. Dengan demikian, dimulailah pemberontakan besar-besaran yang mengancam stabilitas Majapahit. Kembali ke Blambangan, Minak Jinggo mempersiapkan kekuatannya. Dukungan dari rakyat Blambangan yang loyal membuatnya mampu membangun kekuatan militer yang tangguh. Pemberontakannya bukanlah pemberontakan kecil-kecilan. Ini adalah perang saudara yang sebenarnya, yang dalam sejarah tercatat sebagai Perang Paregreg. Serangan-serangan yang dilancarkannya membuat Majapahit kewalahan. Ratu Suhita menyadari bahwa kesalahannya telah menciptakan monster yang jauh lebih berbahaya daripada Kebo Marchuet. Dalam kepanikannya,
Ratu Suhita kembali pada solusi yang sama, sayembara. Kali ini, sayembara itu bahkan lebih ironis. Ia berjanji bahwa siapapun yang bisa membunuh Minak Jinggo akan dinikahi dan dijadikan raja. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh sayembara pertama, ia mengeluarkan sayembara kedua. Ini menunjukkan pola pikirnya yang manipulatif dan menjadikan tahta sebagai umpan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus bertanggung jawab atas janji-janjinya sendiri. Sayembara ini menarik perhatian banyak kalangan, termasuk dua orang putra Mahapatih Lohgender, yaitu Layang Seto dan Layang Gumitir. Keduanya adalah bangsawan muda yang ambisius. Namun, takdir justru memilih seorang pemuda yang lebih rendah statusnya, Damar Wulan atau Damar Sasongko. Damar Wulan adalah seorang pemuda desa yang cerdas dan berparas tampan, yang bekerja sebagai penjaga kuda di kediaman Patih Lohgender. Meski sederhana, ia memiliki darah bangsawan dan kesaktian yang terpendam. Keberadaan Damar Wulan tidak disukai oleh Layang Seto dan Layang Gumitir, mungkin karena iri atau merasa tersaingi. Ketika Damar Wulan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas membunuh Minak Jinggo, kebencian mereka semakin menjadi. Mereka melihatnya sebagai rival yang harus disingkirkan. Damar Wulan berangkat ke Blambangan dengan bekal yang minim, tetapi dengan kecerdikan yang tinggi. Alih-alih menyerang langsung, ia menggunakan strategi penyusupan dan psikologis. Ia menyamar dan berusaha mendekati orang-orang terdekat Minak Jinggo. Sasaran utamanya adalah dua selir kesayangan Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Pendekatan Damar Wulan terhadap kedua selir ini adalah babak paling kontroversial dalam legenda. Dengan ketampanan dan bujuk rayunya, Damar Wulan berhasil membuat Dewi Wahita dan Dewi Puyengan jatuh cinta. Dalam versi lain, mereka mungkin juga sudah tidak betah dengan kehidupan bersama Minak Jinggo yang kini lebih banyak diwarnai oleh amarah dan ambisi perang. Kedua selir ini kemudian bersedia membantu Damar Wulan dengan satu syarat. Setelah Minak Jinggo tewas, Damar Wulan harus menikahi mereka. Persetujuan ini adalah bentuk pengkhianatan cinta yang paralel dengan pengkhianatan janji Ratu Suhita. Jika Ratu Suhita mengkhianati janji politik, maka Dewi Wahita dan Dewi Puyengan mengkhianati ikatan pernikahan dan kesetiaan. Tugas mereka adalah mencuri senjata pusaka Minak Jinggo, Gadha dan Wesi Kuning, yang menjadi sumber kekuatannya. Tanpa senjata pusakanya, Minak Jinggo menjadi lemah. Dalam keadaan lemah dan tanpa senjata andalannya, Minak Jinggo akhirnya bisa dikalahkan oleh Damar Wulan dalam sebuah pertarungan. Kematiannya adalah akhir yang tragis. Ia tewas bukan karena kalah dalam duel yang jantan, melainkan karena dikhianati oleh orang-orang terdekatnya dan dikalahkan oleh musuh yang menggunakan siasat licik. Kepalanya dipenggal oleh Damar Wulan sebagai bukti kemenangan. Perjalanan Damar Wulan kembali ke Majapahit tidaklah mulus. Layang Seto dan Layang Gumitir, yang iri dan ingin merebut jasa tersebut, menghadangnya di tengah jalan. Terjadilah pertarungan di mana Damar Wulan, dengan kesaktiannya, berhasil membunuh kedua putra patih tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik untuk merebut tahta telah merenggut nyawa dari berbagai pihak, menciptakan rentetan korban yang beruntun. Akhirnya, Damar Wulan tiba di istana dengan membawa kepala Minak Jinggo. Sebagai pemenang sayembara, ia mendapatkan semua yang dijanjikan. Ia menikahi Ratu Suhita dan dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Tidak lupa, ia juga menepati janjinya kepada Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, dengan menjadikan mereka sebagai istri-istrinya. Damar Wulan menjadi simbol pahlawan baru yang mengalahkan antagonis, tetapi kemenangannya dibangun di atas fondasi pengkhianatan ganda. Minak Jinggo mungkin dikenang dalam banyak versi cerita sebagai tokoh antagonis yang pemberani namun angkuh. Namun, bila ditelaah lebih jauh, ia adalah figur tragis yang menjadi korban dari janji yang diingkari. Kisahnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang manusia dan kekuasaan. Ia mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan istana dan gemerlap tahta, selalu ada bayang-bayang ambisi, dendam, dan harga yang harus dibayar untuk setiap pengkhianatan. Legenda Minak Jinggo tetap relevan hingga hari ini, sebagai cermin bagi siapapun yang berkuasa untuk senantiasa menepati janji dan berlaku adil, karena akibat dari ingkar janji bisa jadi adalah benih-benih kehancuran itu sendiri. Dalam narasi besar Nusantara, Minak Jinggo adalah suara lantang dari sang pihak yang dikhianati,
Sebuah eko dari tragedi yang turut menggoreskan tanda tanya besar pada akhir cerita, kejayaan Majapahit.